Siapa sangka, berbekal daun pisang dan sulur pohon, si kancil bersiap terbang ke langit biru. Pagi itu, di sebuah hutan tropis yang sangat damai dan indah, suasana terasa sungguh berbeda dari biasanya. Langit biru yang setiap hari dihiasi oleh gumpalan awan putih nan lembut seperti permen kapas, tiba-tiba terlihat kosong melompong tanpa sisa. Si kancil, penghuni hutan yang dikenal paling cerdik dan suka menolong, menatap jauh ke atas dengan tatapan penuh keanehan. Tidak ada satupun awan yang tersisa di sana. Kerajaan awan yang biasanya menjadi tempat bernaung dari teriknya matahari telah menghilang tanpa jejak, membuat seluruh penghuni hutan mulai merasa kepanasan. Dengan rasa penasaran yang memuncak, kancil segera berlari menyusuri area hutan untuk mencari petunjuk. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sebuah anomali di tanah. Ia melihat tumpukan daun-daun kering dan ranting patah yang tersusun membentuk pola pusaran angin raksasa. Dari arah pepohonan yang merunduk, kancil menyadari sebuah fakta yang mengejutkan. Semalam, sebuah badai angin puting beliung yang sangat kuat telah melintasi hutan mereka secara diam-diam. Angin nakal itu pasti telah menyedot seluruh kerajaan awan dan meniupnya hingga tercerai-berai ke ujung langit yang paling jauh. Kancil tahu ia tidak bisa tinggal diam karena tanpa awan, hutan mereka akan kekeringan. Kancil segera membunyikan kentongan dari batang bambu untuk mengumpulkan sahabat-sahabat karibnya. Dalam sekejap, monyet yang lincah, gajah kecil yang kuat, dan burung beo yang bersuara nyaring telah berkumpul di sekitar tunggul pohon besar di tengah hutan. Melalui gerakan yang penuh semangat, Kancil menjelaskan kepada teman-temannya tentang bencana yang sedang menimpa langit mereka. Ia menyampaikan bahwa kerajaan awan harus segera dikembalikan ke tempat asalnya sebelum matahari siang membakar tanaman di hutan. Teman-teman Kancil mendengarkan dengan saksama. Raut wajah mereka berubah dari bingung menjadi penuh tekad untuk membantu sahabat cerdik mereka menyelesaikan misi besar ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mereka bisa mencapai langit yang begitu tinggi? Burung beo memang bisa terbang, tapi ia terlalu kecil untuk menarik awan-awan itu sendirian. Pada saat itulah, kilauan ide cemerlang melintas di pikiran si Kancil. Ia segera mengambil sebuah ranting dan mulai menggambar sesuatu di atas tanah yang berpasir. Kancil menggambar sebuah rancangan alat terbang yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah kendaraan udara berbentuk seperti kapal kecil, namun dilengkapi dengan baling-baling raksasa dan sayap lebar. Kancil menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan bahan-bahan alami dari hutan untuk mewujudkan pesawat terbang luar biasa ini. Setelah rencana disepakati, seluruh hewan segera bergerak untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Misi pertama mereka adalah mencari bahan untuk membuat sayap layang. Kancil dan gajah kecil bertugas pergi ke lembah di mana pohon-pohon pusang raksasa tumbuh dengan sangat subur. Gajah kecil menggunakan belalainya yang kuat untuk memetik daun-daun pisang yang paling lebar dan kuat. Sementara Kancil dengan sigap menggulung dan memanggulnya satu persatu di atas punggung kecilnya. Mereka bekerja sama dengan sangat gembira, menyadari bahwa setiap lembar daun pisang ini akan menjadi kunci utama yang akan membawa Kancil terbang membelah angin menuju angkasa. Di sudut hutan yang lain, Kancil dibantu oleh monyet yang sangat lincah untuk mengumpulkan bahan pengikat. Mereka membutuhkan tali yang tidak mudah putus untuk merangkai mesin terbang tersebut. Mereka pergi ke area pohon beringin tua yang ditumbuhi ribuan sulur hijau yang menjuntai dari dahan ke tanah. Monyet melompat dari satu dahan ke dahan lain, memilih sulur yang paling tebal dan lentur, lalu melemparkannya ke bawah. Kancil menempat soa-soa tersebut dan mengujinya dengan menariknya sekuat tenaga. Sulur-sulur pohon ini sangat istimewa karena sangat kuat namun ringan, bahan yang sempurna untuk mengikat kerangka pesawat kayu mereka nantinya. Kini tiba saatnya untuk merakit semua bahan menjadi satu kesatuan. Di sebuah padang rumput yang datar, Kancil memimpin proses perakitan bagaikan seorang insinyur handal.
Gajah kecil bertugas memegangi tiang-tiang bambu dan batang kayu agar tetap berdiri tegak pada posisinya. Sementara itu, kancil dan monyet bekerja berdampingan dengan cekatan, mengikatkan sulur-sulur pohon ke setiap persambungan kayu dengan simpul mati yang tidak akan terlepas oleh tiupan angin kencang. Kerangka dasar pesawat terbang lucu itu mulai terlihat bentuknya, menyerupai sebuah perahu bundar dengan tiang penyangga yang kuat untuk menopang sayap raksasa yang akan dipasang pada tahap selanjutnya. Setelah berjam-jam bekerja di bawah terik matahari tanpa henti, akhirnya mesin terbang buatan mereka selesai sempurna. Bentuknya sangat unik sekaligus lucu. Sayapnya terbuat dari rangkaian daun pisang raksasa yang dijahit rapat menggunakan sulur tipis, membentang lebar di sisi kanan dan kirinya. Bagian badannya terlihat seperti keranjang bambu yang nyaman untuk ditumpangi. Tali-tali kemudi terhubung ke tuas kayu kecil yang pas untuk ukuran kuku kancil. Kancil memandangi hasil karya mereka dengan dada membusung bangga. Inilah pesawat layang daun pertama di dunia. Sebuah bukti nyata bahwa kecerdikan dan gotong royong bisa menciptakan keajaiban yang luar biasa di hutan. Untuk bisa terbang tinggi mencapai lapisan langit tempat awan biasa berada, kancil membutuhkan dorongan angin yang sangat kuat. Oleh karena itu, mereka harus meluncur dari titik tertinggi di hutan. Gajah kecil dan monyet dengan susah payah mendorong pesawat layang tersebut mendaki jalan setapak yang curam menuju tebing batu besar di ujung hutan. Kancil sudah duduk manis di kursi kemudi, memegang erat tuas kendali dengan jantung yang berdebar kencang. Angin di puncak tebing mulai berhembus kencang, meniup syal merah kancil dan membuat daun-daun pisang pada sayap pesawat berdesir. Semua sudah siap untuk peluncuran bersejarah ini. Dengan aba-aba dari burung beo, gajah kecil memberikan satu dorongan terakhir yang sangat kuat, mengirim pesawat layang itu melesat ke tepi tebing. Detik-detik berlalu terasa lambat saat pesawat itu meluncur jatuh dari jurang. Untuk sesaat pesawat meluncur ke bawah, tetapi kancil dengan ketenangan yang luar biasa langsung menarik tuas kemudi ke belakang. Dalam sekejap, sayap daun pisang yang lebar terbentang sempurna, menangkap hembusan angin yang datang dari lembah. Bukannya jatuh, pesawat layang itu perlahan-lahan terangkat ke atas. Kancil berhasil terbang. Sorak-sorai riang dari teman-temannya di tebing terdengar sayup-sayup, seiring kancil semakin menjauh ke angkasa. Di atas sana, kancil merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angin menyapu wajahnya dengan lembut, membawa aroma segar dari pepohonan di bawah. Ia memutar tuas kendali untuk berbelok, menari-nari di udara membelah angkasa biru yang kosong. Kawanan burung yang melintas terkejut sekaligus takjub melihat seekor hewan berkaki empat bisa menguasai wilayah mereka. Kancil melongok ke bawah dan melihat hutannya yang kini tampak seperti permadani hijau kecil. Tapi ia tidak boleh terlena oleh keindahan pemandangan itu. Misi utamanya belum selesai. Ia harus terus terbang mendaki lebih tinggi ke arah timur untuk mencari sisa-sisa kerajaan awan. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, sampailah kancil di sebuah area langit yang terasa lebih dingin dan sepi. Di sanalah ia akhirnya menemukan apa yang ia cari. Namun, pemandangannya sangat menyedihkan. Kerajaan awan yang dulunya begitu besar dan menyatu, kini hancur berkeping-keping menjadi bongkahan awan-awan kecil yang tersebar tidak beraturan. Awan-awan itu tampak kehilangan kilaunya, menjadi keabu-abuan karena terpisah dari inti kerajaan mereka. Kancil mendaratkan perlahan pesawat daunnya di atas bongkahan awan terbesar yang terasa selembut kapas. Ia tahu tugas berat baru saja dimulai. Ia harus menyatukan kembali kepingan raksasa ini. Dengan sigap, Kancil mengeluarkan sisa gulungan sulur pohon yang sangat panjang dari dalam pesawatnya. Burung beo yang ternyata menyusul terbang dari bawah, kini ikut membantu menarik satu ujung sulur. Rencana Kancil sangat cemerlang. Ia melompat dari satu awan ke awan lainnya, mengikatkan sulur dari awan yang satu ke awan yang lain, seperti menjahit sebuah selimut raksasa. Kancil menarik sulur itu dengan sekuat tenaga agar potongan-potongan awan tersebut kembali berdekatan. Setiap kali dua awan saling bersentuhan, mereka langsung menyatu dan kembali memancarkan warna putih bersih yang cerah. Kancil tidak pantang menyerah, meski harus berlarian tanpa henti di atas lautan awan yang empuk. Setelah menyatukan kepingan awan yang terakhir, sebuah keajaiban besar terjadi di angkasa.
Tiba-tiba, seluruh awan-awan itu melebur menjadi satu gugusan kerajaan awan yang sangat besar dan megah, jauh lebih indah dari sebelumnya. Awan-awan yang sudah pulih kembali memancarkan rona putih bersih yang memantulkan cahaya senja berwarna keemasan. Kerajaan awan itu kini bersinar terang benderang di ufuk timur, siap untuk kembali berhembus menuju atas hutan berkat tiupan angin sore yang lembut. Kancil berdiri tegak di atas pesawat daunnya, mengepalkan kukunya dengan senyuman puas yang sangat lebar. Misi rahasianya benar-benar berhasil dengan sempurna. Saat mentari mulai tenggelam, pesawat layang daun pisang milik Kancil mendarat dengan sangat mulus di padang rumput hutan, tepat di mana teman-temannya sudah menanti dengan penuh kecemasan. Begitu roda bambunya menyentuh tanah, sorakan riuh gembira seketika memecah keheningan hutan. Bersamaan dengan itu, kerajaan awan yang telah kembali mengapung perlahan menutupi langit hutan, melepaskan rintik-rintik gerimis segar yang menyejukkan seluruh tanaman dan pepohonan. Monyet, gajah kecil, dan semua hewan hutan mengangkat Kancil beramai-ramai sebagai pahlawan mereka. Si Kancil membuktikan bahwa tidak ada misi yang terlalu mustahil jika kita menggunakan kecerdikan, kerja keras, dan kekuatan persahabatan sejati.